Assalamualaikum, gimana? Sehat Pak kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, rencananya Bapak besok mau mempraktikkan coaching kan Pak? Dengan model Tirta gitu kan. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya, ya kan? Iya, betul. Besok saya mau coaching model Beta. Nah iya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching besok nih, Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya, Bu. Nah, dalam coaching tersebut yang pertama ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian ingin mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi yang dilaksanakan oleh coaching dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Itu Ibu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu keterampilan menggali potensi diri dan coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Nah, jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dari dia sendiri. Baik. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati nantinya? Yang saya amati yaitu ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu memberdayakan coaching. Masya Allah. Berarti Bapak ini sudah sangat bagus ya Pak dalam kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coaching nantinya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Pak? Indikator yang ingin saya raih yaitu coaching sendiri mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Husen. Sehat Pak? Alhamdulillah, walaupun di sini lagi hujan, mudah-mudahan kita semua bisa sehat selamanya. Oh iya Pak Husen, saya ada yang perlu di coaching dengan Bapak karena ada masalah di kelas saya. Iya Pak Ade. Oke. Gimana Pak Ade perasaan Pak Ade saat ini? Oke, perasaan saya ada sedikit ganjalan Pak Husen, terutama di kelas salah satu kelas yang saya ajar itu ada anak yang tidak aktif, dalam artian dia pasif dalam kegiatan KBM di kelas Pak Husen. Berarti bagaimana ya perasaan Pak Ade saat melihat murid-murid Pak Ade itu pasif di kelas seperti itu tuh Pak? Pertama saya melihat ya murid yang pasif, jelas secara pribadi sebagai guru ataupun sebagai perwakilan orang tua di sekolah saya merasa khawatir dan saya sedih. Satu sisi saya harus turut membangun suasana kelas itu supaya gembira, tapi ada beberapa siswa yang kelihatannya pasif gitu. Jadi saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajarannya dan mereka ketinggalan dengan teman. Nah, begitu. Menurut Pak Ade nih Pak ya, apa saja faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif di kelas tuh Pak Ade? Oke, dari sisi pengamatan saya banyak faktor yang dapat menyebabkan murid itu pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri, dan juga mungkin ada faktor lain gitu. Misalkan terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan gaya belajar atau materi pelajaran yang di kelas. Ini hanya baru opini saya saja ya Pak ya. Ya Pak Ade. Nah, berarti kalau seperti itu
Kira-kira nih Pak Ade, menurut Pak Ade, kondisi belajar murid di rumahnya itu seperti apa ya Pak? Oke, pertama saya akan mencoba dialog gitu dengan orang tua, dan alhamdulillah sudah bisa dialog gitu, walaupun baru tahap menggunakan WhatsApp, bahwa menurut orang tuanya bahwa murid tersebut mengatakan bahwa ia hanya sering bermain HP saja di rumah. Jadi dia pun sukanya bermain game, sehingga dia tidak suka belajar, dan tidak suka belajar itu terbawa ke sekolah gitu Pak Husen. Oh iya, berarti karena kebiasaan suka main game ya Pak di rumahnya. Sehingga tentu seperti itu. Nah, ini Pak Ade, kira-kira nih apa yang dapat Pak Ade lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas lagi tuh Pak? Oke Pak Husen, terima kasih atas pertanyaannya. Rencana saya adalah mengajak murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu juga saya akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain. Bisa saja anak itu menjadi aktif atau menjadi enak diajak belajarnya kalau diajak teman dalam belajar. Yang bahasa kerennya itu adalah tutor teman sebaya. Jadi anak itu seakan-akan mendapat bimbingan atau pembelajaran dari temannya. Mungkin itu bisa jadi solusi bagi mereka itu supaya aktif gitu Pak Husen. Ya benar banget Pak Ade, seperti itu tutor sebaya itu emang sangat bagus banget Pak. Berikutnya nih, bagaimana cara Pak Ade untuk berkoordinasi dengan orang tua muridnya tuh Pak? Oke, saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas tentang perkembangan belajar murid. Walaupun tidak semuanya ya, saya akan memprioritaskan bagi murid yang berkebutuhan khusus atau yang mempunyai masalah dalam pembelajaran seperti yang saya sudah hadapi ini. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab belajar itu tidak hanya tanggung jawab guru saja, tapi juga tanggung jawab orang tua. Jadi kita sama-sama mendidik anak gitu ya, dengan cara sebagaimana tanggung jawabnya guru ya di sekolah, orang tua ya di murid. Jadi kita berkoordinasi dengan orang tua itu bagaimana supaya anak ataupun kondisi anak itu supaya mau dan minat dalam belajar gitu Pak Husen. Ya betul banget Pak Ade ya. Nah ini Pak Ade, kira-kira nih Pak Ade, apa rencana Pak Ade ke depannya untuk membantu murid tersebut Pak? Oke, rencana ke depannya saya akan memanggil murid-murid yang bermasalah ataupun tidak aktif tersebut, tapi dengan cara one by one atau satu persatu. Jadi kita akan membicarakan 4 mata dalam bahasa kerennya gitu ya. Kemudian saya akan menasehati layaknya sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai guru, sebagai kakak gitu, agar memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar aktif di kelas, agar bisa dengan pendekatan 4 mata tersebut kita menggali informasi dan dapat memberikan solusi untuk mencapai peningkatannya dalam belajar di kelas, khususnya keaktifan anak tersebut di dalam kegiatan belajar mengajar. Iya, bagus sekali Pak Ade. Kira-kira nih Pak Ade, kapan rencana tersebut akan dimulai nih Pak? Terlebih dahulu sebelum saya melaksanakan rencana tersebut, saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan beberapa rekan guru tentang akan yang saya lakukan untuk menangani siswa tersebut. Jadi saya bisa mendapatkan semacam kekuatan moral dengan minta petunjuk dari kepala sekolah maupun dari rekan. Dan rencananya yang akan saya lakukan itu dalam waktu dekat, karena ini sangat penting masalah tersebut gitu. Jadi boleh dikatakan darurat ya. Dosen insya Allah saya akan memulainya minggu depan. Oke, siap Pak Ade.
Bagus sekali Pak Ade, sudah ada rencana yang sangat baik ke depannya. Nah ini Pak Ade, kalau sudah ada rencana yang sangat bagus sekali seperti itu dengan dukungan kepala sekolah ya Pak, kira-kira nih Pak Ade, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Ade butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut Pak Ade? Iya, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat sangat dibutuhkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga di dalam sebuah sistem sekolahan kita tidak sendirian. Apalagi di jenjang SMP itu satu mata pelajaran itu bisa diampuh oleh beberapa orang. Kalau contohnya di sekolahan saya itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu gurunya ada 8 gitu. Jadi saling berbagi sharing dengan guru sejawat itu juga lebih enak ngobrolnya. Jadi saya alhamdulillahnya bisa dapat mudah berdiskusi dengan kepala sekolah yang sangat welcome terhadap bagaimana upaya dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi dalam hal ini yang perlu ditingkatkan adalah sebenarnya hanya masalahnya ada di saya Pak Husen, yaitu tentang konsistensi saya untuk dialog dengan orang tua siswa untuk saling mengawasi dan membina anak tersebut Pak Husen. Oke, sangat bagus sekali ada saling mengawasi dan membina anak tersebut ya Pak Ade. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Ade setelah melaksanakan berbincang-bincang tadi Pak Ade? Alhamdulillah Pak Husen, saya merasa lega karena ada yang bisa membantu dalam mengatasi masalah yang saya hadapi, atau semacam ada penguatan dari Bapak sebagai coach saya, dan minta doa restunya kepada Pak Husen supaya bisa saya konsisten dalam membina siswa saya ke arah yang lebih baik. Suaranya nggak ada Pak Ade. Oke, maaf Pak Husen, sekarang bisa dengar suara saya? Gimana Pak Husen? Bisa dengar suara saya? Suara saya kedengaran nggak Pak? Kedengaran, suara saya kedengaran tidak Pak Husen? Halo Pak Husen, kedengaran nggak suara saya? Halo? Oke, ya. Ini baru muncul lagi Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Husen, saya merasa lega karena ada yang bisa membantu dalam mengatasi masalah saya yang saya hadapi. Dengan coaching ini, saya sungguh berterima kasih kepada Pak Husen ya, karena sudah membimbing saya supaya bisa lebih berkonsentrasi demi membina siswa saya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru perlu untuk mendapat pembinaan dari coach ataupun dalam hal ini kalau di sekolah dengan kepala sekolah. Karena bagaimanapun juga kita dalam membina siswa itu harus kolektif antara guru dan kepala sekolah. Jadi doakan saya supaya bisa konsisten dan stabil dalam membina siswa saya ke arah yang lebih baik lagi Pak Husen. Amin Bapak, syukurlah kalau begitu Pak Ade. Nah ini Pak Ade, ada hal lain nggak yang ingin Pak Ade sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Pak Husen. Alhamdulillah saya sudah diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan Bapak, dan saya mendapatkan penguatan dari solusi dari masalah tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Husen. Ya, sama-sama Pak Ade. Senang sekali rasanya saya juga bisa saling berbagi dengan Pak Ade. Pak Ade juga saling menguatkan tadi. Mudah-mudahan perbincangan kita ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu Pak Ade, mungkin cukup sampai sini saja. Saya akhiri Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti sudah selesai ya Pak kegiatan coachingnya. Kita sedikit mengobrol lagi nih Pak. Setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita tadi? Yang saya lakukan yaitu tadi mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan si coach tersebut.
Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Mangga, silakan. Ya, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali juga Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Potensi yang ingin saya latih lagi yaitu membuat pertanyaan yang berbobot lagi seperti itu. Kemudian berlatih dalam memberdayakan coaching seperti yang akan saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin